Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam Daily Devotion. Saya percaya hati kita bersukacita pada hari ini ketika kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita tidak hanya sekedar mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan mau, Tuhan rindu kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, banyak orang yang menjadi cemas, banyak orang yang menjadi khawatir, banyak orang yang menjadi takut. Kalau kita lihat berita-berita yang ada di media sosial, mungkin kita lihat melalui TV ataupun melalui HP kita. Kalau iman kita lemah, saya percaya kita akan menjadi orang yang gampang sekali takut, gampang sekali khawatir, menjadi bimbang dan kehilangan pengharapan. Pada pagi hari ini saya mau katakan bagi setiap kita, mari jemaat Tuhan, apapun situasi yang terjadi di hari-hari ini, apapun keadaan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa kita, mari kita tetap mau mencari hadirat Tuhan, mari kita mau tetap datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena percayalah, setiap orang yang bersyukur dalam segala keadaan, mereka adalah orang-orang yang siap menerima berkat, menerima pertolongan daripada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang satu pribadi di mana ketika dia menghadapi situasi yang tidak mengenakan, ketika dia menghadapi situasi yang buruk dalam hidupnya, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya tidak ada dari kita yang tidak memiliki masalah. Setiap kita, siapapun itu, baik itu hamba Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun, bahkan sampai anak kecil pun punya masalah. Tapi biarlah setiap kita jemaat Tuhan tidak terfokus kepada masalah kita, tidak hanya terus kita memikirkan persoalan demi persoalan yang terjadi, tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, tidak berbantah-bantah, tidak berkeluh kesah, tidak bersungut-sungut, tapi Tuhan mau kita mengucap syukur. Nah, kita akan belajar satu pribadi yang sangat luar biasa dan pada akhirnya doanya, ucapan syukurnya didengar oleh Tuhan dan pertolongan Tuhan itu terjadi. Kita akan baca di dalam kitab Yunus pasalnya yang kedua. Kitab Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Saya baca perikopnya terlebih dahulu. Doa ucapan syukur Yunus, ayat pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Kalau kita melihat Yunus berdoa bukan di tempat yang aman, bukan di tempat yang mewah, bukan juga di ruangan yang mungkin full AC, bukan di ruangan yang indah, tapi Yunus, firman Tuhan berkata, Yunus berdoa di dalam perut ikan. Jemaat Tuhan, keadaan ini bukan keadaan yang baik, keadaan ini adalah keadaan yang buruk. Dan kenapa Yunus bisa ada di dalam perut ikan? Karena Yunus melawan, Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, Yunus tidak melakukannya dan pada akhirnya Yunus harus menerima sebuah akibat atau hukuman dari ketidaktaatannya. Dia akhirnya ada di dalam perut ikan. Sadarilah jemaat Tuhan, ketika kita tidak taat, pasti ada akibatnya. Ada konsekuensinya yang terjadi yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan mau kita menjadi orang yang tetap taat, orang yang rendah hati, orang yang mau diajar, orang yang mau dibentuk, orang yang mau dipimpin. Karena ketika kita taat kepada perkataan Tuhan, kebenaran, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang selalu berhasil, orang-orang yang terus melihat kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita dalam pembacaan kita yaitu Yunus pasalnya yang kedua ayat pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ada kalanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan,
Jemaat Tuhan, terkadang kita menjadi orang yang aras-arasan untuk berdoa. Terkadang kita menganggap doa itu kurang terlalu penting dalam kehidupan kita. Bahkan kadang kita menjadi orang yang malas untuk berdoa. Padahal kita berdoa mungkin di dalam ruangan gereja yang mewah, ruangan gereja yang full AC, tempat nyaman, ya. Tempat duduknya mungkin juga enak. Bahkan kadang saking enaknya kita menjadi tertidur ketika kita berdoa. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau katakan bagi setiap kita, Yunus berdoa ketika dia ada di dalam perut ikan. Bahkan dikatakan dalam perikopnya adalah doa ucapan syukur Yunus. Wow, luar biasa. Ketika dalam permasalahan, ketika di dalam satu hukuman yang ia harus jalani, Yunus mengucap syukur. Adakah hari-hari ini jemaat Tuhan kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Adakah kita ketika teguran Tuhan datang dalam kehidupan kita, kemudian kita menjadi sadar, berubah dan kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika Tuhan sudah menegur kita? Saya percaya ketika Tuhan tegur kita berarti Tuhan mau membenahi kehidupan kita menjadi pribadi yang baik. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bapa kita adalah Bapa yang peduli dengan kita. Kalau Tuhan tegur kita, itu semata-mata bukan karena Tuhan mau hukum kita supaya kita ini menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang mungkin dibuang oleh Tuhan. Tidak, jemaat Tuhan. Ketika teguran itu datang, Tuhan mau bahwa kita semakin hari melihat bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi setiap pribadi kita. Dan Yunus berdoa jemaat Tuhan kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Dia berkata di ayatnya yang kedua, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Wow, dalam kesusahanku. Benar-benar Yunus sedang mengalami yang namanya kesusahan. Bayangkan jemaat Tuhan ada di dalam perut ikan. Dan di dalam perut ikan bukan 5 menit, bukan 10 menit, tapi Alkitab mencatat Yunus itu 3 hari 3 malam ada di dalam perut ikan. Mungkin hari-hari ini kita bukan sementara ada di dalam perut ikan. Mungkin hari-hari ini permasalahan kita, persoalan yang kita alami, keadaan, kesulitan hidup yang kita alami mungkin itu berhari-hari terjadi. Mungkin tidak hanya sekedar 3 hari. Mungkin sudah 1 bulan permasalahan kita belum selesai. Mungkin persoalan kita sudah ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin ada di antara kita juga sedang sakit dan penyakit kita mungkin sudah berapa bulan kita ngalami kondisi itu mungkin juga belum sembuh. Dan keadaan itu membuat kita tidak enak. Bahkan ada orang yang dalam keadaan tersebut sudah mengeluh, mulai berbantah-bantah, mulai bersungut-sungut, mulai mengutarakan, di mana Tuhan itu? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa penyakit saya tidak sembuh? Bahkan ada orang yang sudah menyerah dan berkata, lebih baik saya mati. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan bawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan mau kita mengenal Dia dengan benar. Amin. Percayalah jemaat Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia peduli, Dia sayang sama saya dan saudara. Amin. Kalau Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi, kalau Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, mungkin Tuhan sedang menguji kita. Atau itu mungkin akibat
karena ketidaktaatan kita. Makanya tadi saya jelaskan kenapa Yunus sampai ada di perut ikan, karena Yunus tidak taat. Mungkin ada di antara kita harus mengalami persoalan, kita harus mengalami problem dalam kehidupan kita, bahkan sakit. Mungkin pada waktu kita ada dalam keadaan yang baik, kita lupa sama Tuhan. Kita lupa beribadah, kita lupa datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kepada setiap kita, memberi pengertian kepada setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kalau engkau mungkin melakukan kesalahan di masa-masa yang lalu, mari kita semuanya bertobat. Amin. Mari kita semuanya berubah. Dan kalau masalahmu sampai hari ini mungkin belum selesai, mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mungkin ini berat bagi setiap kita yang memiliki masalah. Tapi itu yang Tuhan mau. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita akan baca satu ayat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mungkin berat bagi kita untuk melakukannya. Mungkin kita berkata, saya lagi susah, saya lagi terpuruk. Berat untuk mengucap syukur. Tapi perintah Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita mau taat. Amin. Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun. Amin. Baik itu keadaan yang buruk sekalipun, keadaan sakit, sehat, kekurangan, kelimpahan. Tuhan mau kita mengucap syukur karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang taat, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita menghormati kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran taat, maka ada berkat. Amin. Ketidaktaatan juga ada akibat dan ketaatan juga ada akibatnya. Apa akibat dari ketaatan? Hidup kita akan semakin dipermuliakan oleh Tuhan. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali di dalam Yunus, pembacaan kita yang tadi. Yunus pasalnya yang kedua, kita lihat bahwa di sini Yunus datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bahkan saya baca ayatnya yang ke-10, ayatnya yang terakhir yang saya mau sampaikan kita pada pagi hari ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wow, luar biasa. Ketika Yunus mengucap syukur, datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, maka ada pertolongan Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak bagi setiap kita, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Apapun situasi yang terjadi dalam hidupmu, apapun keadaan yang sedang terjadi dalam hidupmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Puji nama Tuhan. Saya rindu mau berdoa bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini mengawali hari-hari kami, Engkau tuntun sertai pimpin kami, supaya dalam perjalanan kami Tuhan, mulai dari pagi, siang, sore, sampai pada malam hari nanti, kami semua diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, tantangan hidup kami percaya Tuhan yang akan menjadi penolong bagi kehidupan kami. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa selesai selama kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Pada akhirnya kami akan menerima jawaban kemenangan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara kami, bahkan jemaatmu, bahkan ada di antara para pelayan mungkin yang sedang sakit Tuhan, apapun penyakit mereka, Engkau datang menjamah, memberi kesembuhan bagi setiap mereka.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya pada pagi hari ini hati kami bersyukur, hati kami bersukacita, dan kami akan melihat janji Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali kita di dalam Daily Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.